Kunz, kau sudah bersumpah kan untuk tidak pernah mendengarkanku dan juga mempercayainya. Tapi aku akan memberitahukan kalau Euphrates itu pura-pura gila. Ini tidak bisa dipercaya. Kau tidak sepantasnya begitu, kau tidak pantas. Sungguh, aku membawamu ke tempat yang luar biasa ini. Ada musik yang luar biasa, orang-orangnya, suasananya, dan juga aku. Tapi kau tidak akan berhenti mengatakan hal-hal yang sama lagi. Sudahlah, hentikan itu membosankan. Baiklah, apa kau punya bukti kalau Euphrates pura-pura? Tidak kan? Memang tidak punya. Ini firasatku bahwa dia sedang berakting. Cobalah kau mulai berpikir, ketika dia mengikuti kita ke goa dan rencananya itu gagal, maka dia merancang sebuah tindakan untuk memisahkan kita. Kau sudah selesai? Apa yang kau katakan? Firasat? Tinggalkan saja firasat itu sebelum tumbuh jadi perasaan tidak bagus. Dengar, aku sudah berkali-kali mengatakannya padamu. Dan catatanku, kau punya kecerdasan terbatas. Jangan sia-siakan hal itu karena tidak seorang pun akan meminjamkan akalmu. Tanpa pinjaman kau akan menggangguku dan aku tidak ingin. Kau Miss Amritsar dan kau ini bukan seorang detektif. Dan kau juga bukan mesin pencari untuk mengetahui segalanya. Kalau kau sudah tahu itu, kenapa berdebat denganku? Cukup setuju denganku. Jadi Kunsarna, kau ini... Apa? Apa? Katakan padaku, Nyonya Twinkle Kunsarna. Namaku Twinkle Tanija. Namaku bukan Nyonya Twinkle Kunsarna. Mengerti? Wanita yang sudah menikah memakai nama keluarga suaminya. Aku tidak ingin memakai nama suami yang sombong sepertimu di belakang namaku. Kalau aku orang sombong, kau adalah... Hei, Ratu Masalah. Leluconmu itu tidak akan mempengaruhi aku. Aku tahu rencanamu. Kau akan memberitahu Bebe karena aku meninggalkanmu sendirian. Tidak, aku tidak punya rencana seperti itu. Jangan khawatir, Kunsarna. Aku tidak akan mengeluh pada Bebe. Lalu kenapa kau tersinggung? Leluconmu yang tidak lucu itu sangat menyakiti hatiku, mengerti? Hei, apa kau pikir kau ini Romeo? Kenapa kau mengikuti wanita itu? Kau sudah mengganggu wanita itu di siang bolong di daerahku. Ayo, ikut aku ke kantor. Kita akan selesaikan di sana. Inspektur, kau salah. Aku... tunggu sebentar. Aku punya bukti. Dia adalah istriku. Kami sudah menikah. Ini surat nikah kami. Kau ini aneh sekali. Surat nikah dibawa-bawa. Pak, kau akan melakukan hal yang sama jika istrimu seperti dia. Baiklah, kau memiliki bukti yang kuat. Jadi, kalian benar-benar pasangan yang sudah menikah. Lalu kenapa kau terus mengikuti dia? Bapak sudah menikah? Bapak pasti mengerti masalahnya. Apakah kau bertengkar? Iya, begitulah. Jika kau memang bertengkar, silakan selesaikan masalah di rumah. Jangan di jalan. Terima kasih. Kau membawa foto pernikahan kita dan juga membawa surat nikah kita kemana-mana. Apa kau masih ingat? Di malam pernikahan kita, aku pergi ke penjara untuk pertama kalinya dalam hidupku itu karena kau. Aneh sekali. Jadi aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan mengambil resiko jika menyangkut tentang dirimu. Kau mungkin menolak bahwa aku adalah suamimu dan aku bisa masuk penjara. Itu bukan masalah besar bagiku. Bukan masalah besar. Apa kau mau menunggu petugas lain untuk menangkap kita atau kau akan ikut denganku? Ayo cepat naik. Ayo naik. Kau ini benar-benar aneh. Cepat naik. Tapi jalannya pelan-pelan ya dan jangan injak rem terus. Kau pikir aku sepertimu? Lagi pula, aku lebih suka menjauh darimu setelah apa yang kau lakukan semalam. Dengar, aku sebenarnya tidak menyukai yang tadi malam itu. Aku lakukan itu hanya untuk memancing Euphrates, mengerti? Twinkle, tolong berhenti bicara soal Euphrates. Cepat naik. Bebe, Ya? aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebenarnya, aku ingin meminta maaf atas tingkah lakunya Twinkle. Setelah kejadian malam terakhir di P itu, aku merasa malu. Bahkan untuk bicara denganmu. Aku mengumpulkan keberanian untuk datang kemari. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahan Twinkle. Mohon maafkan dia. Wah, Lila,
Kau membuatku malu. Untuk apa minta maaf? Lupakanlah semua yang sudah terjadi. Jangan diingat. Twinkle masih polos. Dia masih belum dewasa, Lila. Tapi dia sangat baik. Lambat laun dia akan belajar segalanya. Kau tidak perlu khawatir, ada aku. Tenang saja. Aku akan selalu mengajarinya. Aku yakin hal itu karena kau bersamanya. Sejak dia datang ke rumah mertuanya, aku tidak perlu mengkhawatirkan sama sekali. Aku sepenuhnya yakin Twinkle akan mematuhimu jika kau memarahi atau mengajari dirinya. Yakinlah tentang Twinkle, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia terluka. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Euphrates? Apa-apaan ini? Jangan bicara apa-apa. Atau akan kutembak kau. Tidak, tapi aku... jangan lakukan apapun. Jangan. Ibunya Twinkie ketakutan. Ada apa ini? Ya Tuhan. Lila, apa kau baik-baik saja? Bibi, Euphrates minta maaf. Sebenarnya Paman Surjit memberi mainan ini pada Euphrates dan Euphrates bertanya-tanya kemana harus mencobanya. Jadi aku menakuti Bibi saja. Bibi, tolong maafkan Euphrates ya. Aku tidak mau diketahui orang banyak, nanti aku diusir. Bibi, aku mohon maafkan aku ya. Maaf. Apa yang kau lakukan? Sudah. Baiklah, dengarkan aku ya. Tidak akan ada yang mengirimmu kemanapun. Kau akan tinggal bersama kami. Tidak. Aku janji. Bibi juga janji ya. Kalau Bibi tidak akan mengusirku lagi. Ya, janji. Ya. Tidak. Bukan cuma janji seperti itu. Bibi juga harus berjanji pada dewa. Ayo, cepat lakukan. Janji kepada dewa. Ya, bagus. Bibi sudah berjanji. Iya, nak. Iya. Berikan pada dia ya. Iya, berikan. Sangat tidak baik. Sini. Melihat tingkah lakunya Euphrates, aku tidak bisa jika dia ini berakting atau dia benar-benar sedang sakit. Hatiku mengatakan Euphrates tidak akan bisa berubah. Tapi tindakannya itu... Bagaimana kalau Twinkle dan aku salah tentang dia? Apakah Euphrates benar-benar kehilangan akal sehatnya? Ibu, apa kabar, Kunz? Aku baik-baik saja. Ada apa kemari, Bu? Aku kemari untuk bicara dengan Bebe tentang tadi malam. Apa semuanya baik-baik saja? Ibu kelihatan tegang. Semuanya baik-baik saja. Tidak usah dikhawatirkan. Apa kabarmu, Kunz? aku juga berdiri di sini, Ibu. Setidaknya lihatlah pada aku, Bu. Aku minta maaf. Berapa lama lagi Ibu akan marah? Maafkan aku, Bu. Kunz, aku mohon, katakan padanya. Dia wanita yang sudah menikah. Bukannya bertanggung jawab, dia malah membuat aku malu. Apakah dia tidak bisa berpikir sama sekali? Apa yang sudah dia lakukan itu sudah membuat aku malu di hadapan semua orang. Mungkin benar kalau dulu aku bangga dengan anak perempuanku. Tapi sekarang aku malu karena dia. Lebih baik kalau dia mengerti semua hal ini. Dan aku minta supaya dia menjauh dari pandanganku. Aku mohon kau katakan itu padanya, Kunz. Karena aku tidak mau melihat untuk sekarang ataupun untuk selamanya. Bu, aku tahu kalau Ibu marah setelah pesta tadi malam. Tapi Twinkle tidak salah, Bu. Dia sedang minum jus apel, bukannya minuman yang beralkohol. Dia tidak melakukan apapun, Bu. Tolong maafkan dia. Aku mohon, Bu. Ibu. Twinkle.
Aku membesarkannya seorang diri. Aku menolongnya dan juga menyelamatkannya. Hari ini aku senang karena ada orang lain juga yang akan menolong dan mendukungnya. Ada satu orang lagi yang akan menjaga kehidupannya. Aku sangat senang bahwa kau adalah orangnya. Dan aku tahu bahwa kau akan selalu mendukung dan berdiri di samping istrimu. Tapi ada saatnya, saat seseorang harus hidup mandiri dan melawan pertarungannya. Semakin cepat dia tahu, maka semakin baik. Sehingga dia bisa tahu apa artinya kehidupan ini. Jadi dia tidak bisa membuat malu semua orang. Dan dia akan belajar tentang arti kehidupan. Dan itu akan mendewasakan dirinya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan pergi sekarang. Iya. Kunz, kenapa kau bicara seperti itu pada ibu? Bahwa ada seseorang yang menuangkan alkohol pada minumanku. Kau tidak pernah percaya kalau aku tidak mabuk. Twinkle, aku mengatakannya pada seorang ibu. Jadi dia tidak akan merasa sakit hati. Tidak peduli apa yang anak lakukan. Ibu tidak akan pernah berhenti mencintai anaknya. Ibu akan selalu hidup untuk mereka dan melawan dunia. Seorang ibu tidak akan tahan jika melihat anaknya menangis. Dan aku tidak tahan melihat seorang ibu menangis. Jangan, Baby. Aku tidak akan membiarkanmu mengirim Euphrates ke rumah sakit jiwa nanti malam. Ketika aku memberitahu Anita tentang hal itu, dia bilang dia akan pergi dari rumah ini bersama Euphrates. Itu wajar. Aku memahami apa yang akan dialami seorang ibu jika dia mengetahui bahwa keluarganya mengirim anak kesayangannya ke rumah sakit jiwa tanpa persetujuannya. Dia menangis di kamarnya sejak tadi pagi, Bebe. Iya, tapi Surjit. Tidak, Bebe. Kita semua tahu dan begitu juga kau. Bahwa Twinkle tidak pernah bersikap baik terhadap Euphrates. Dia selalu saja meragukannya. Dan dia selalu menemukan kesalahan dalam diri Euphrates. Euphrates masih anak-anak. Dan dia tidak tahu mana yang salah dan benar. Tapi sampai kapan kita bisa menutup mata, Bebe? Setelah apa yang dilakukan Twinkle tadi malam, aku tidak akan membiarkan Twinkle dan Kunz tinggal di sini. Lebih baik mereka keluar dari rumah ini. Jika mereka memiliki masalah dengan Euphrates, mereka bisa meninggalkan rumah ini. Aku memberi bantuan dengan membiarkan mereka tinggal di sini. Bukannya bersyukur, tapi mereka malah menghina anakku. Dengar, Bebe, orang-orang malang itu tidak pantas tinggal di sini. Apa yang kau katakan? Twinkle dan Kunz harus meninggalkan rumah? Bebe, apa yang terjadi? Bebe, sebaiknya kau saja yang menjelaskan padanya. Mintalah dia untuk meninggalkan rumah ini bersama istrinya. Surjit? Semua ini sudah di luar kendali, Bebe. Aku ingin tanya, apakah Kunz dan Twinkle yang akan tinggal di rumah ini atau keluargaku? Jika kau tidak meminta mereka untuk pergi dari sini, maka Anita, Cherry, Euphrates, dan aku akan meninggalkan rumah ini. Paman, tolong. Dengarkan aku dulu, Paman. Ini... Tidak. Sebuah keputusan harus dinyatakan hari ini juga. Paman, tolonglah. Ada masalah di semua keluarga. Keluarga ini sudah lama bersatu dan selalu damai selama bertahun-tahun. Tolong, jangan biarkan jadi berantakan. Aku tahu kalau ayah telah menganiaya Paman selama bertahun-tahun. Dan aku minta maaf atas hal itu, Paman. Lupakanlah segalanya. Tolong jangan biarkan keluarga ini jadi berantakan. Paman marah itu tidak salah. Twinkle membuat kesalahan, dan aku minta maaf pada Paman. Jadi kau mengakui kalau Twinkle melakukan kesalahan, begitu? Iya. Kalau begitu, dia harus meninggalkan rumah ini. Paman, tolong. Aku minta pengertian dari Paman. Aku akui, Twinkle memang tidak seharusnya bicara tentang rumah sakit jiwa, Paman. Apa yang bisa dia lakukan? Karena Euphrates membakar kamar kami, seseorang bisa saja dirugikan, Paman. Twinkle takut kalau ada seseorang yang terluka, jadi dia bilang seperti itu.
Apapun alasanmu tidak ada pengaruhnya, Kunz. Mau kau berpihak pada istrimu atau meminta maaf, keputusanku tidak akan pernah berubah. Yaitu Twinkle harus meninggalkan rumah ini. Surjit, berilah kesempatan pada anak-anak ini sekali saja. Bebe, aku tahu kalau Bebe sangat sayang pada aku. Tapi aku juga tahu kalau Bebe lebih menyayangi keluarga ini daripada aku. Impian Bebe selama ini ingin melihat keluarga ini hidup dengan bahagia bersama. Aku tidak akan membiarkan impian Bebe hancur. Karena aku juga sangat menyayangi keluarga ini. Sama seperti yang dirasakan Bebe, aku tidak ingin keluarga ini berantakan karena aku. Itu tidak boleh terjadi. Kalau itu membuat semua orang bahagia, aku akan meninggalkan rumah ini. Aku akan pergi dari sini, Bebe. Kau tidak akan pergi. Dengar, aku tahu memang kau sulit untuk memutuskan masalah ini. Keluarga itu memang seharusnya selalu bersama dan tidak terpecah belah. Jika istri ingin meninggalkan rumah ini, maka kau juga harus ikut. Kau tidak perlu berpura-pura. Paman, tolong. Aku janji atas nama Twinkle itu tidak akan terjadi lagi. Tapi beri kami satu kesempatan lagi, Paman. Dan aku cuma berharap kita jangan biarkan keluarga ini berantakan. Surjit, mengapa hal ini membuat anak-anak diusir keluar dari rumah? Beri mereka kesempatan, aku jamin mereka. Aku mohon, Surjit. Baiklah, Bebe. Aku akan memberi mereka kesempatan atas permintaanmu. Tapi jika mereka membuat kesalahan, aku akan mengusir mereka keluar. Dan aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan lagi. Sayang, aku telah membuat keluarga ini bersatu dengan susah payah. Sekarang, ini adalah tanggung jawabmu. Jagalah agar keluarga ini tidak berantakan. Jagalah dengan cinta, sayang. Kau tahu kan? Hubungan adalah ikatan yang halus. Mereka mudah patah. Jadi jagalah hubungan yang rumit ini dengan sebaik-baiknya. Kau harus menjaganya. Kau bisa kan, Twinkle? Ya Tuhan, tidak ada yang masuk akal. Bagaimana aku meyakinkan semua orang bahwa Euphrates pura-pura? Dia hanya bersandiwara saja. Semuanya sekarang di luar kendali. Bagaimana aku bisa membuka kedoknya? Ya Tuhan, berikan aku petunjuk. Tunjukkan jalan padaku. Aku rasa aku harus bicara dengan Kunz. Kunz? Aku senang karena kau datang. Aku ingin bicara denganmu. Terima kasih banyak. Karena sekali lagi kau memihakku. Hari ini sekali lagi kau berdiri di sampingku untuk membelaku. Terima kasih banyak.